Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nurul Mukhlisa dengan NIM G1M25001. Di video kali ini saya akan membuat kerangka pikir, rumusan masalah dan hipotesis pada sebuah jurnal untuk memenuhi UTS Kolkium dengan dosen pengampu Ibu Prof. Indriani Nur, SPI, MSI, PhD. Judul jurnal yang saya gunakan yaitu Dietary Chitosan Nanoparticle Enhanced Growth, Antioxidant Defenses, Immunity, and Aeromonas ferroni Biovarsobria Resistency in Nila tilapia, Oreochromis niloticus. Jurnal ini ditulis oleh Elden et al. Tahun 2024 dengan menggunakan jurnal Physis volume 9 nomor 10 halaman 388. Pertama yaitu seperti yang kita ketahui bahwa ikan nila merupakan spesies ikan yang berkembang pesat dan pertumbuhannya kuat serta jenis ikan yang sangat diminati oleh masyarakat. Sehingga permintaan produksi ikan nila terus meningkat, namun ikan nila sering terkena penyakit, salah satunya penyakit bakterial, sehingga perlu dilakukan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan ketahanan penyakit pada ikan nila. Pada poin yang kedua yaitu pemberian pakan dengan menambahkan suplemen sebagai strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan performa ikan nila. Salah satunya dengan menggunakan kitosan yang berasal dari kitin yang didapatkan dari kulit udang atau kulit kepiting, bersifat biokompatibilitas, biodegradabilitas, dan aktivitas antimikroba. Nanoteknologi dapat menghasilkan partikel berukuran nano, sehingga jika digabungkan menjadi nanokitosan dapat dieksplorasi sebagai aditif pakan untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan ikan nila. Dan ini menggunakan 225 ekor ikan nila, kemudian dimasukkan ke dalam tangki, dimasukkan ke dalam 15 tangki yang di setiap tangkinya berisi 45 ekor per kelompok dengan 3 kali ulangan. Adapun kelompoknya yaitu yang pertama kelompok G1 dengan perlakuan kontrol dan diberikan pakan basal, kemudian perlakuan yang kedua yaitu G2 diberikan 1 gram kitosan per kilogram pakan. Perlakuan G3 diberikan 3 gram kitosan per kilogram pakan, dan perlakuan G4 diberikan 5 kg kitosan per kilogram pakan. Pemberian pakan diberikan hingga kenyang dengan frekuensi pemberian 2 kali sehari pada jam 9 pagi dan jam 4 sore dengan menggunakan pakan pelet dilapisi dengan larutan gelatin 1%. Untuk kelompok perlakuan nanopartikel kitosan ditambahkan ke dalam lapisan gelatin sesuai konsentrasinya. Kemudian selama 60 hari pemeliharaan, ikan di setiap kelompok percobaan ditimbang secara individual untuk dilakukan perhitungan indeks. Adapun perhitungan yang diuji yaitu yang pertama pertambahan berat badan atau weight growth yang dengan rumus berat akhir dikurang berat awal, kemudian laju pertumbuhan spesifik atau SGR dihitung dengan rumus logaritma natural berat akhir dikurang logaritma natural berat awal dibagi waktu dikali 100, kemudian konsumsi pakan atau FI dihitung dengan rumus jumlah total pakan yang dikonsumsi selama percobaan dibagi jumlah ikan yang dipelihara. Kemudian rasio konversi pakan atau FCR dihitung dengan rumus jumlah pakan yang diberikan dibagi pertambahan biomasa ikan dikali 100. Selain itu perhitungan yang dilakukan yaitu ada faktor kondisi yang dihitung dengan rumus 100 dikali berat ikan dibagi panjang total ikan. Parameter yang diuji yaitu ada perubahan morfometri usus,
Setelah dilakukan uji percobaan selama 60 hari, segmen usus dikeluarkan dari setiap kelompok ikan. Kemudian usus diawetkan dan dibersihkan. Setelah itu diamati sifat histologinya menggunakan mikroskop, kemudian didokumentasi masing-masing 20 foto untuk menentukan panjang filus usus rata-rata, lebar filus, dan kedalaman filus. Selain itu dilakukan uji hematologi biokimia dengan menggunakan 5 ekor ikan dari setiap perlakuan untuk diambil darahnya, kemudian diuji indeks darah rata-rata, volume yang terdiri indeks darah rata-rata volume sel darah yaitu MCV, rata-rata hemoglobin sel darah atau MCH, dan rata-rata konsentrasi hemoglobin sel darah atau MCHC. Selain itu dilakukan juga uji parameter imunologi yang terdiri dari presentasi sel fagosit dengan rumus yaitu jumlah fagosit yang menelan atau dibagi jumlah total fagosit. Untuk indeks fagositosis dihitung dengan rumus jumlah ragi yang tertelan dibagi jumlah fagosit yang menelan. Kemudian dilakukan perhitungan kapasitas antioksidan total atau TAC. Kemudian dilakukan juga perhitungan pada kadar malodialdehid atau MDA dan aktivitas glutathione atau GSA diukur di usus ikan nila. Kemudian sampel jaringan usus dan hati diambil dari 3 ekor ikan setiap kelompok setelah pemeliharaan 60 hari dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius untuk dilakukan analis ekspresi gen. Beberapa gen yang berhubungan dengan imun nutrisi terdiri dari IGF-1, TLR -2, MUC-2 dan HE, dan untuk ketahanan stres yaitu menggunakan HSP 70 gen. Diukur di usus dan hati menggunakan PCR kuantitatif nyata. Dilakukan juga uji tantang dengan mengambil 15 ekor ikan per perlakuan diberikan dengan tantang menggunakan bakteri Aeromonas ferroni biovar sobria untuk menilai ketahanan ikan terhadap infeksi bakteri. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, didapatkan bahwa pemberian nanopartikel kitosan dapat mendorong pertumbuhan yang efektif karena ada peningkatan panjang fili usus yang meningkatkan penyerapan nutrisi, pemanfaatan pakan, dan kinerja pertumbuhan selanjutnya. Selain itu, pemberian kitosan menekan potensi patogen dan meningkatkan bakteri yang menguntungkan. Kemudian mendorong sekresi enzim pencernaan sehingga dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan. Dalam penelitian ini, pemberian nanopartikel kitosan dengan berbagai dosis selama 60 hari menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada nanopartikel dosis 5 gram per kilogram pakan menunjukkan peningkatan berat badan ikan, berat akhir, dan rasio konversi pakan yang terbaik. Selain itu, kadar TAC dan GSH jauh lebih tinggi pada pakan dengan dosis 5 gram nanopartikel 5 gram kitosan per kilogram pakan, diikuti oleh pakan dengan dosis 3 gram per kilogram pakan, sementara nilai MDA menurun secara signifikan dibandingkan dengan menggunakan pakan kontrol. Pengukuran parameter imunologi termasuk aktivitas pernapasan dan indeks fagositosis lebih tinggi pada tingkat 5 gram kitosan per kilogram pakan dibandingkan dengan pakan kontrol. Selain itu, hasil dari nilai ekspresi gen
IGF-1 menghasilkan nilai yang meningkat pada perlakuan pemberian kitosan 1,1 gram, 3 gram, dan 5 gram per kilogram pakan dibandingkan kontrol. Nilai TLR2 dan MUC2 meningkat pada tingkat pemberian kitosan. Kemudian nilai dari hasil uji stres atau HSP70 menunjukkan bahwa ikan tidak mengalami stres. Oleh karena itu, dosis terbaik pada pemberian nanopartikel kitosan pada ikan nila berkisar pada 3-5 gram kitosan per kilogram pakan. Oleh karena itu, pemberian nanopartikel kitosan terus berkembang dan mulai memainkan peran yang luar biasa untuk melawan penggunaan antibiotik untuk pengendalian penyakit pada hewan aquaculture, sehingga dapat berdampak baik pada bidang aquaculture secara berkelanjutan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah pada jurnal tersebut. Kitosan nanopartikel atau CNP telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan karena menawarkan bioavailabilitas dan kemampuan penetrasi yang lebih baik. Namun, belum ada dosis optimal yang disepakati untuk ikan nila, dan masih ada kekhawatiran tentang toksisitas atau efek samping akibat perbedaan sifat fisik dan kimia dari nanopartikel dibandingkan dengan molekul kitosan biasa seperti ukuran partikel, potensi zeta, dan stabilitas. Menggunakan nanopartikel kitosan sebagai suplemen pakan pada konsentrasi yang berbeda dapat mempengaruhi berbagai variabel terkait pertumbuhan, yaitu pertambahan berat badan, laju pertumbuhan spesifik, kemudian yaitu variabel yang lainnya yaitu variabel kondisi fisiologis seperti penanda antioksidan seperti GSH, TAC, dan MDA. Kemudian ada variabel imun non-spesifik yang terdiri dari aktivitas fagositosis dan ledakan pernapasan. Lalu ada ekspresi gen yang terkait dengan pertumbuhan dan imunitas seperti TLR-2, MUC-2, IGF-1, HSP70. Lalu dan variabel resistensi penyakit terhadap mortalitas setelah ditantang dengan menggunakan Aeromonas ferroni Biovar sobria. Pada pemeliharaan ikan nila selama 60 hari dilakukan uji tersebut. Kemudian, oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada konsentrasi nanopartikel kitosan yang dicampurkan pada pakan dengan variabel dependen yaitu pertumbuhan ikan, kapasitas antioksidan, fungsi imun non-spesifik, ekspresi gen yang terkait dengan imunitas dan pertumbuhan, dan resistensi terhadap infeksi Aeromonas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hipotesis pada jurnal tersebut. Hipotesis pertama atau hipotesis alternatif dari jurnal tersebut yaitu pemberian pakan dengan nanopartikel kitosan dapat meningkatkan performa pertumbuhan, respon imun, kapasitas antioksidan, ekspresi gen, dan pertumbuhan imunitas serta ketahanan terhadap infeksi Aeromonas ferroni Biovar sobria pada ikan nila atau Oreochromis nileticus. Hipotesis 0 atau H0 pada jurnal tersebut yaitu pemberian pakan dengan nanopartikel kitosan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan, status antioksidan, respon imun, ekspresi gen, dan ketahanan penyakit pada ikan nila dibandingkan perlakuan kontrol atau tanpa menggunakan nanopartikel kitosan. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.